Indra Cahya. Mas Panji Pragiwaksono. Indra Cahya ini adalah co-writer untuk buku Pecahkan NYC. Penulis pendamping kalau padanan bahasa Indonesianya. Penulis pendamping. Pak, disebut pendamping kalau berapa persen? Kenapa nggak ditulis Itu penulis juga? padanan langsungnya co-author. Oh. Menurut Uda Ivan Lanin. Berarti penulis pendamping, berarti kita berdua hitungannya penulis pendamping. Iya, co-author. Berarti penulis berdampingan. Iya, menulis berdampingan, menulis bersama. Itu dia. Kami menulis buku Pecahkan NYC yang per 5 Juni bisa dibeli di pecahkan.com. Oh, pecahkan.com ya. 5 atau 9 ya? 5 Mas. 5 betul. Seingat saya. Indra Cahya juga adalah senior editor di Comika Media. Sejumlah tulisannya mungkin lu nikmati di website comika.media. Yes. Tapi dia juga komika dari Stand Up Indo Malang yang mampir ke sini karena ada dua hal. Yang satu yang udah rilis duluan di comika.id lebih lama adalah gimana ya ngomongnya. Ya. Sebuah pertunjukan stand up comedy oleh 3 introvert. 3 anak introvert, teman-teman. Nah, tapi yang kemarinan ini rilis di YouTube adalah Setengah jam pertama namanya. setengah jam pertama. 30 menit spesial. Itu adalah rekaman lama ya? Itu rekaman lama, saya potongin 30 menit YouTube friendly. Jadi saya nggak akan diserang oleh ormas-ormas. Mana tahu Anda. Kita kadang-kadang nggak tahu ormas-ormas ini tersinggung karena apa kan? Iya juga sih. Iya. Iya juga. Tahun berapa tuh berarti? Itu 2020. 2020. Tapi oke. Yang satu YouTube-nya apa? Indra Cahya Cahya aja. Oke. Indra Cahya. Jadi ada dua itu. Tapi sebelumnya kita coba tarik mundur dulu, kita ngomongin kehidupan Indra Cahya. Karena gua biasanya kita belum pernah yang benar-benar berdua doang kan? Belum. Ya, berarti kita nggak pernah benar-benar in depth. Belum pernah. Biasanya kalau wawancara-wawancara kayak gini, yang wawancara ngomong, "Duh, grogi nih mesti wawancara jurnalis senior." Aduh. Karena lu juga kerja wawancara orang kan? Iya betul Mas. Tapi saya kalau wawancara itu serius gitu Mas outputnya. AW itu jadinya kayak serius gini. Jadi kayak di apa ya? Di komentar YouTube tuh, kok AW jadi serius gini? Iya. AW jadi serius gini. Positif atau negatif ada yang berharap. Kalau thumbnail kelihatan AW kan? Iya. Biasanya orang berharap lucu. dihibur. Iya. Tapi ternyata, waduh, kok serius gini? Rasanya ada nilainya juga sih ketemu Iya. dengan AW tapi tidak dengan pendekat, bukan misalnya nggak kayak AW biasanya kan Betul, ada betul. value-nya juga kan. Iya, iya. Dan gua rasa itu kualitas wawancaranya juga. Kayak kalau lu misalkan lu adalah politisi gitu, Iya, iya. lu datang ke Najwa Shihab dan lu datang ke jangan Deddy Corbuzier deh, siapa ya yang Denny Sumargo. Denny Sumargo pasti Iya, itu iya. beda kan outputnya kan, dan kebedaan itu yang dicari. Tapi yang paling menarik dari Indra Cahya dari sisi stand up comedy adalah salah satunya adalah bahwa dia keluar atau jebolan dari salah satu komunitas paling keras menurut gue. Ya kayaknya kalau kan saya stand up Indo Malang teman-teman itu karena 3 komika pertamanya yang di TV itu adalah komika berbobot, jadinya kayak gitu Mas ekspektasinya. Sebenarnya nggak juga di sana. Tapi kalau dengar groomingannya ya, dengar cara ngelatih itu kayaknya galak-galak deh. Oh itu Regi Hasibuan itu. Ari Kriting juga katanya. Iya Regi Kriting juga. Iya. Emang 3 yang pertama siapa? 3 yang pertama enggak yang masuk TV sih. Berarti Regi Ari Kriting Abdul. Regi sebenarnya ikutan audisi Suci 1. Iya dia cerita. Tapi tidak tembus. Tidak tembus. Berarti 4 lah kita. Pertama Regi, kedua Ari Kriting, kemudian Abdul Rasyad dan Dani Aditya. Oh iya benar. Dani Aditya. Iya. Itu Enggak. berbobot semua Mas. Iya. Tapi Firman Singa enggak? Firman Singa kan, aduh. Firman Singa itu apa suci apa suci? Dia Suci kan? 6. Suci 6. Sabik, dia satu. Oh iya Sabek. Oh, Sabek Sabek. juga stand up Malang. Iya, Gila. stand up Malang. Oke, tapi mari kita ngomongin dari era itu dulu. Anda saat itu apa? Anda emang asli Malang atau kuliah di situ? Saya asli Malang. Asli Malang. Asli Malang, kemudian Tidak stereotipikal orang Malang Anda ya? tidak sama sekali. Iya. Orang Malang yang gue kenal ya kayak Pio Karisma gitu loh. Ngomongnya tuh ya meledak-ledak Iya, gitu. Saya- Ngomong Madura tuh nggak dianggap Jawa Timur ya? Madura itu Madura secara sendiri. ya, maksudnya secara kultur cukup berbeda dengan Jawa, Mas. Mereka bahkan nggak bisa ngomong bahasa Jawa kadang-kadang. Oh, oke. Mohon maaf kalau Iya. misalkan salah. Oke, jadi lu asli Malang. Asli Malang. Lahir di Kota Malang. Lahir di Kota Malang betul. Terus persinggung itu waktu lu mulai masuk stand up tahun berapa berarti? Ini saya rada malu ini tapi tahun 2011. Berarti dari awal Dari ya? awal. Iya. Dari ledakan pertama kali. Betul. Komunitas Malang itu salah satu yang pertama kali berdiri ya?
Kayaknya sih enggak. Banyak Jabodetabek dulu kayaknya. Tapi Malang itu berdirinya bulan Oktober. Nah, Oh iya. nah, saya belum ada. Iya. Belum ada tuh. Ah. Saya di open mic ketiga kalau nggak salah baru ada. Oh, ya benar, berarti tetap awal-awal itu. Sebenarnya nggak Jabodetabek dulu. Stand up Indo tuh uniknya, ini seingat gua nih. Setelah meledak dari stand up night 1, yang pertama kali muncul tuh Samarinda. Oh. Habis itu Purwokerto. Justru kota-kota itu dulu, baru Bandung. Iya, Samarinda, Yogi Setiawan. Yogi Setiawan. Apa Setiawan Yogi cara ngomongnya? Setiano Yogi yang dulu gondrong sekarang enggak kan? Iya. Terus ini siapa Mas ini? Sekarang setelah dia nggak gondrong, jadi kayak lu tahu Dobby di Harry Potter nggak? Kupingnya Iya, caplak. bener. Kupingnya caplak juga soalnya. Anda, Setiawan Yogi, Anda mirip Dobby Anda dari Harry Potter. Tapi memang dari kota itu tuh setidaknya salah satu yang terawal-awal lah. Terus baru Bandung karena ada Isman tentunya dan seterusnya. Termasuk Malang. Malang Oktober, berarti Juli, Agustus, September, Oktober 3 bulan setelah itu berdiri. Berdiri Regi Hasibuan tuh. Regi Nah, ya? Regi Hasibuan tuh di sini Mas. Dia di Jakarta. Tapi dia kan orang Malang sebenarnya. Dia kayaknya bela-belain pulang ke Malang untuk bikin komunitas. Stand up Malang karena dia itu tim English debate kalau nggak salah. Iya betul. Nah teman-temannya banyak yang tertarik. Jadi dulu itu isinya mostly anak debate. Anak debate. Gitu sama sama teman-teman yang tertarik lah, banyak kayak komedian tradisional gitu ada. Iya. Sama anak gereja ada. Iya, Sama mostly anak kampus, anak UB Brawijaya itu bareng saya sama Ulwan gitu-gitu. Di kampus ada lagi. Maksudnya ada stand up Indo UB? Stand up UB nggak pakai Indo. Stand up UB waktu itu. Stand up UB cuma mostly nempel lah, pada akhirnya nempel ke stand up Indo Malang. Informasi kehadiran stand up Indo Malang itu lu dapatnya dari mana? Apakah lu cek maksudnya nemu juga IG-nya Twitternya? Waktu itu kan Twitter ya? Iya. Dulu adminnya namanya Guksu App orang. Tahu gua Guksu App, gua pernah dengar. Kayaknya dia masih aktif nge-tweet deh. Masih aktif kayaknya nge-tweet, cuma kayaknya udah nggak stand up lama banget. Nah si Guksu App ini anak DP temennya Mas Regi. Dia jadi admin stand up Indo Malang, kemudian di retweet sama Info Malang ya kayak jalurnya kan kayak gitulah ya. Ada info kota. Iya betul, biasa info Bandung gitu. Kayak gitu. Nah, datang tuh open mic ke-3. Di mana tuh open mic-nya? Nama tempatnya Coffee Van Java kalau nggak salah di Jalan Soekarno Hatta. Oh, kedai kopi berarti ya? Kedai kopi. Dulu tempatnya namanya Ria Jenaka, jadi kayak sesuai gitu Ria Jenaka. Kemudian ngadain stand up, cuma kayaknya terlalu mahal, masyarakat Malang kayak kurang cocok gitu. Kemudian yang minat banyak banget dan nggak cukup, jadi kayaknya pindah deh dalam dua kali open mic saja kayaknya. Terus pindah ke situ, terus pindah lagi ke tempat namanya 5.6. 5.6. Itu kayak bukaan kamera gitu. Oh, gue pikir kilometer. Bukan. Kan kalau di Jawa kan Jogja terutama juga kilometer. Iya lagi. Gitu kan. Iya kan? Betul. Iya. Nanda ini gitu kilometer sekian. Waktu lu datang di open mic ketiga udah naik atau baru nonton? Udah naik. Masih ingat apa yang terjadi pada malam itu? Pecahkah? Tidak pecahkah? Tidak terlalu, Mas. Tidak terlalu. Jadi saya tipe-tipe yang kan ada tuh komika yang gue open mic pertama langsung pecah. Betul, ada yang kayak gitu. Saya yang tidak terlalu. Malah justru yang pecah itu sekarang Hari Kriting kayaknya pecah banget. Pada saat itu. Iya. Terus apa lagi? Firman belum ada waktu itu. Saat itu berarti ada siapa aja? Masih ingat nggak? Kan rame kan lu bilang kan? Ada siapa aja waktu itu? Nama-nama yang notable gitu lah. Regi ada dong? Regi kayaknya nggak ada, karena dia base-nya di Jakarta. Oh, dia cuma datang, set up, cabut lagi. Cabut. Oke. Dititipkan ke siapa? Guksu App itu? Iya, Guksu App. Terus waktu itu siapa aja ya? Saya lupa. Ari ada? Hari Kriting ada. Yang pecah-pecah tuh. Ada namanya Tio Setio. Terus kayak orang Sunda tapi nggak, mas, dia kayaknya tradisional justru lawakannya. Kemudian ada Ari Wijaya namanya. Ari Wijaya. Nggak ingat gua. Kemudian ada Vito Dita Praja, itu sekarang jadi editor Comika Media. Hah? Iya. Vito udah ada dari awal waktu itu? Ada dari awal, tapi dia waktu itu masih SMA kelas 1, Mas, jadi masih kayak gini stand-up-nya. Iya betul. Mohon maaf tuh saya. Enggak, tapi dia beneran kayak, dia kan kayak tinggi banget kayak saya gini. Tapi kemarin gua ketemu sama dia datang di tamu. Nah itu, dia dulu masih SMA. Itu. Kemudian siapa lagi ya? Aduh sorry. Vito pecah?
Vito pecah banget mas, Pecah karena banget. dia apa ya, mungkin orang nggak expect anak SMA bisa ngelawak gitu kan. Terus dia ngeluarin jokesnya langsung lucu. Vito pecah banget. Vito belakangan ini open house ikutan nggak? Enggak, kenapa? justru enggak, saya juga nggak tahu kenapa, mungkin terlalu sibuk di Comika Media. Ya, nggak tahu. Saya belum tahu, tapi pernah ikut beberapa kali sih. Pernah ikut beberapa kali. Oke. Nah, lu sendiri materinya apa waktu itu? Aduh, kalau pertama apa ya? Aduh, nggak ingat lagi. Tapi saya punya premis itu waktu itu kayak gini. Aduh, ini rada homofobik ya kalau sekarang. Tapi kan ini yang penting kan lu sudah bertumbuh. Iya, udah. Ada karakter growth gitu istilahnya. Film Twilight Ya. itu vampir. Kalau vampir kan dulu vampir Cina, terus kenapa vampir di film Twilight itu kekar ya badannya, misalnya kayak gitu. Iya. Terus bukan werewolf, sorry, werewolf. Oh. Kalau vampirnya kalau vampir di Cina kan serem, kenapa ini metroseksual yang kayak gitu. Tapi itu pecah mas, itu bagian yang paling pecah sih. Itu keresahan saat itu. Iya. Karena yang lagi hype itu juga. Oke. Nah, terus pada open mic keberapa lu mulai ngerasa dapat nih gue nih, sehingga lu terus berlanjut. Rata-rata kan orang kan nggak nemu kenanya, habis itu patah arang, udahlah memang mungkin ini bukan untuk gue gitu. Oke, jadi saya 2011 itu lagi skripsi. Itu lagi skripsi, terus gimana ya, ada jedanya gitu. Ada jedanya, terus setelah lulus di 2013 itu mulai lagi. 2013 sampai 2014 itu rajin-rajinnya mas, tiap minggu saya stand up. Saya stand up itu di 2013 itu dulu nemu voice yang kayak Chris Rock gitu mas. Jadi kayak ngata-ngatain politik, tapi saat itu kayak gimana ya, kayak terjebak di situ karena Chris Rock kan kalau ngomong maksudnya suara saya lembut gini. Tapi secara pesan keresahan politik itu apa? Keresahan politiknya itu kayak misalnya jalan rusak, misalnya kayak gitu, jalan rusak. Oh gitu ya. Iya, yang gitu-gitu mas. Oh iya. Itu era-era stand up gue juga ngarang-ngarang ke sana tuh. betul. 2013 kan itu kan gue mesaknya bangsaku. Tapi gue nggak ke Malang deh, gue ke Malang kota. Ke Malang mas. 2012 Merdeka dalam bercanda gue. Yang gue bawa Barry William, betul. Opener lokalnya Abdur. Iya. Betul. Lu ada di situ? Ada. Saya nonton, minta tanda tangan buku saya mas. Oh saya lupa. Lo yang kita foto bareng gitu ya? Iya. Oh itu audisi suci atau enggak? Yang kita foto itu bareng, yang kita begini. Yang kita itu Merdeka dalam bercanda justru karena skripsi saya tentang Mas Panji kan. Oh Jadi gitu? iya. Aneh banget. Apa skripsi? Retorika dalam stand up comedy .2 studi, saya lupa mas, sorry ya. Nilainya apa? Nilainya apa? Nilainya A. Wah, ada kontribusi saya juga Iya. tuh. Nilainya Saya waktu nulis Pecahkan NYC itu dosen saya nge-DM istri saya, wah keren sekali dulu nulisnya tentang Panji, sekarang kalau gitu untuk membalas gue akan kuliah, lalu disertasi gue adalah tentang Indra Cahya. ditunggu. Tapi menurut gue kisah bahwa tembusannya Malang itu solid itu dikonfirmasi oleh orang-orang yang pernah merasakan dihajar masukan oleh senior-senior tadi. Lu salah satunya kah? Iya. Kayak apa sih prosesnya di situ, groomingnya gimana? Karena gue dengarnya banyak sih, ada yang dibilang tolol lah, ada apa gitu, kayak atau mungkin bukan tolol sih. Gue ingat ada satu momen, dan ini gue lupa ya, kayaknya waktu suci deh. Ada yang cerita, lagi-lagi gue lupa siapa. Iya. Di Malang itu ketika ada yang stand up, salah satu pertanyaan pertamanya adalah, tapi kenapa lu ngomongin itu? Kenapa lu mau ngomongin itu gitu? Jadi dari premis aja udah tajam gitu. Dan itu premis emas, itu salah satu istilah yang melahirkan premis emas itu adalah stand up Indo Malang, seingat gue. Karena dari premisnya tuh udah solid. Betul. Iya, akhirnya premis emas jadi IP di Comika Media. Betul sekali. Nah, kayak gimana tuh groomingnya? Itu dari saya punya beberapa contoh. Mas Ari itu pernah kan apa ya, dulu dia kayak, mohon maaf kalau salah Mas Ari, ini
dia kayak ngeband absurd gitu Mas. Jadi Apa kayak itu? absurd itu kayak apa sih absurd tuh gitu. Ketika ada yang absurd ditanyain. Oh, nge-ban tuh Iya, maksudnya di- melarang gitu ya? melarang gitu, jangan Sangkain bandnya absurd gitu. Iya. Dia ngelarang absurd-absurdan. Iya. Terus ada komik. Dulu komik, sekarang dia jadi apa ya? Jadi grupis podcast Mas, namanya Yoga Pikachu dulu namanya. Sekarang yoga siapa? Yoga Prayoga namanya. Kayaknya gue tahu deh. Iya. Kayaknya Kayaknya gua- banyak yang tahu sih. Iya. Halo Prayoga. Kayaknya gue tahu deh. Heeh. Kayaknya dia grupis podcast gue juga deh. Iya, Iya, kayaknya iya. dia podcast Senin Kemis Iya. podcast berisik iya. Nah dulu dia komik, dulu itu dia materinya ada kayak apa ya? Sorry kalau salah, dia itu kuliahnya di teknik kelistrikan kalau nggak salah. Kemudian saya kuliah di teknik listrik, bapak saya Pikachu, langsung kayak gitu. Langsung kayak gitu. Patah gitu. Ya? Bapak tahu, bapak saya Pikachu. Pokoknya yang gitu-gitu lah. Lalu nggak usah balik ke sini lagi gitu sama saya. Sama Hari? Iya. Anjing lu Hari lu emang lu. Nangis lu anak orang digituin lu. Gak usah balik ke sini lagi. udah Kayaknya gila. gitu, saya lupa, sorry. Pasti gitu. Tapi ini pasti Mas Ari bisa cerita, ini ceritanya legendaris, cukup legendaris. Saya lupa. Tapi akhirnya dia nggak stand up lagi, atau stand up di kampung halamannya kalau nggak salah di Pasuruan atau di Probolinggo ya. Akhirnya sekarang jadi grupis podcast. Kemudian Regi Hasibuan dulu kalau ngebom, dulu ada tempat di Malang namanya Laboratorium. Laboratorium, ya gue inget itu gue Mm-mm. sangka jadi bibit-bibit kelahiran Comedy Club sejujurnya. Iya sebenarnya. Iya kan? Cuma kayaknya Itu kan kayak ada sebuah cafe terus ada kayak lantai atasnya gitu kan? oh enggak, lantai. Oh itu beda tempat lagi Mas. Oh, itu beda tempat lagi. Namanya Hipokopi kalau itu. Yang Laboratorium ini sebenarnya benar bibit-bibit Comedy Club, cuma kayaknya beda visi misi sama yang punya jatuhnya. Terus dia dijadiin bar kalau sekarang kalau nggak salah. Nah dulu Regi Hasibuan tuh dia pindah ke Malang beberapa tahun. Kemudian dia Ini maksudnya pasca dia kerja di Jakarta, balik bangun komunitas, kemudian dia akhirnya full di Malang. Oh, Tapi berapa tahun? Iya, jadi kayak dia jadi freelance atau kerja remote lah ya. Nah jadi dia bisa full setiap minggu ada di komunitas. Nah dulu ada aturan gini, kalau misalnya ngebom nyapu Mas. Kalau ada ngebom, Yang ngebom nyapu, mesti nyapu tempat. nyapu tempat, jadi bersihin tempat, nyapu, dibersihin gitu. Gila. Ada yang namanya Pak Debudi nih, Pak Debudi. Dia itu legendaris banget, kayak pada baca semua dia kayak yang paling kurang gitu. Padahal masih lumayan penampilannya, karena nilainya yang paling kecil dia nyapu itu. Dia nyapu kayak gitu. Udah tua padahal. Enggak Namanya sih. kan Pak deh. Oh iya, dia ya meskipun nggak terlalu tua tapi dia hampir ke 70 kayaknya. Ya tua dong. Iya sih. Umur 60 disuruh anak muda disuruh nyapu tempat. Lahiran 70 kayaknya. Oh, sangkain Enggak, sorry. lahiran 70. Iya. Ya tua, segua lah. Iya. Segue. Ya tetap aja sih. Gila. Tapi Regi kan juga tua Mas, jadi dia tega banget gitu. Iya. Tega aja kalau semua gitu. Meskipun tua. Tapi Regi itu lebih ke keras atau lebih ke galak gitu? Oh, kalau galak enggak juga Enggak, sih. keras aja ya? Keras. Apa maksudnya? Pernah ada sesuatu yang diucapkan oleh mereka atau mungkin hanya Regi ke lu terkait stand up lu? Sebenarnya iya Mas, saya tuh merasa saya anak emasnya Mas Regi tuh. Saya merasa. Oh, iya? Karena kayak delivery-nya kayak Indra tuh, premisnya kayak Indra tuh. Oh iya? Iya, pemilihan punchline tuh kayak Indra. Saya tuh sering digituin, komik-komik lain digituin. Sebel nggak komik lain sama lu anjing? Kayaknya iya Mas, soalnya ketika Regi cabut dia kan balik kerja di sini lagi. Warnanya jadi berubah emang, warnanya jadi berubah. Kalau menurut saya ya, ini perasaanku nih guys, lebih ke kearifan lokal. Jadi banyak bahasa Jawa, punchline yang diterima masyarakat Malang kayak gitu. Nah sementara saya ini nyari-nyari punchline apa ya, yang tidak terlalu lucu di mereka sih, kayaknya sih kayak gitu. Maksudnya lebih ke pemilihan topik pun atau Iya, cara pemilihan topik matangin juga. punchline? Oh gitu. Sebenarnya warna komedi lu berubah atau enggak dari era-era itu ke era-era sekarang? Artinya ketika orang ngelihat setengah jam pertama, itu kan tahun berapa tuh? Itu 2020. Mas setengah jam pertama 2020 itu ya? Iya, 2020. Kayak masih muda banget loh itu. Oke, gue ganti deh. Orang ngeliat stand up lu pada awal-awal, pasca kembalinya Ya. Regi itu tahun berapa tuh? Itu adanya laboratorium tuh Mas.
tahun 2016 sampai 2017. Oke. Orang ngelihat lu stand up 2017, orang ngelihat setengah jam pertama di tahun 2020, dan orang ngelihat gimana yang ngomongnya, itu orang akan ngerasa beda ya gitu, atau ngerasa, sama ya ternyata ya, konsisten gitu. Oke. Cukup berbeda karena saya lebih observasi yang di tahun-tahun awal. Lebih observasi sini banyak ceritanya. Gitu aja sih. Bedanya cuma itu aja, tapi makin kesini juga akhirnya ngeblend sih. Ada observasi juga, ada cerita juga. Karena sebenarnya saya nyamannya observasi, Mas. Tapi kan pencarian pencarian keresahan atau keresahan yang ada saat itu ya mengharuskan berdongeng gitu. Ya, jadi saya juga belajar untuk storytelling sebenarnya. Tahun 2020 waktu itu nama show-nya kan bukan setengah jam pertama. Namanya apa ya? Pemutahiran namanya. Pemutahiran. Kan pemutahiran kan sebenarnya kan juga ada ya. Ada. Di comika.id. Cuman tidak semuanya aman untuk YouTube tentunya. Kesalahan saya tuh, Mas. Saya tuh nonton ini. Kalau Mas Panji ingat, dulu kayaknya ada workshop untuk komika-komika deh dari Mas Panji untuk memasarkan karya. Ada. Itu setiap komunitas punya tuh kayak videonya. Waktu itu Sukrat ikut. Ya, gue suruh rekam dan gue suruh boleh disebarin. Nah, saya tuh sebenarnya bikin pemutahiran tuh, wah kayaknya ini bisa nih menerapkan yang kayak funnel itu, Mas. Kesalahannya adalah set listingnya ternyata saya nggak aman waktu kayak nggak aman untuk dilempar di gratis dulu gitu. Gitu. Ya. Jadi kayak bikin setlist sejam itu tembus sampai 1 jam 20. Tapi kira-kira cuma setengah jam aja yang bisa dilepas di YouTube. Dan memang nggak perlu sebanyak itu juga kan. Sebenarnya kan akhirnya 1 jam 20. 1 jam 20. Yang aman 30 menit. Yang aman 30 menit. Ya itu kan nggak beda aja kayak spesial gue durasinya 1,5 jam, terus gue naikin ke YouTube total sekitar segitu kan. Sama juga ya? Iya, sama juga. Nah, waktu itu yang melahirkan pemutahiran itu adalah ada momentum. Biasanya orang kan suka gitu ya, ada kejadian apa, bikin spesial gitu. Bahkan kejadian dalam hidup, kayak baru punya anak bikin spesial, baru kawin punya spesial. Ya kan, karena suka gitu kan. Itu sebenarnya menandai saya pengen pengen masuk suci sebenarnya, Mas. Menandai itu materinya yang aman ya, yang aman mostly observasi gitu. Kayak ya ada suci bangetnya lah. Meskipun ternyata waktu di Suci X, Suci 1X dan Suci X ternyata materinya yang dekat-dekat banget. Jadi itu makin gak cocok ke saya gitu ternyata. Itu menandanya adalah itu, saya pengen ngelepas materi dulu di YouTube, terus open mic mulu sampai ketika ada audisi Suci saya siap. Ternyata itu saya kan bikin Maret tanggal 14, Mas, 2020. Tanggal 14 itu sudah PPKM ternyata. Oh iya udah ya? Iya. Emang udah? Tanggal 15 PPKM. Oh iya benar. Iya benar ya. Jadi sehingga ya udah nggak jadi itu semua. Kemudian semua usaha untuk open mic menuju suci ya. Iya. Terus kayak ada desperate-nya juga, kenapa pada nggak aman nih? Ngomong-ngomong Nabi Ibrahim, ngomong-ngomong orang Islam, orang Kristen, parah banget. Ada ngomongin keluarga juga, tiba-tiba kok malu ya ini ditonton keluarga gitu. Pada akhirnya ditonton juga sama mama saya. Terus kata mamanya apa? Nggak bilang, diem-dieman aja sampai sekarang. Maaf ya, Ma. Saya bahas mama saya mu'alaf waktu itu. Dan saya pikir itu bakal aman, tapi anjing malu juga kayaknya kalau ini dilepas. Itu. Kemudian ya pandemi ternyata. Dan Suci 1X-nya kan baru nyala lagi 2021 ya? Iya. Nah, waktu itu saya ada masa-masa ini, Mas, waktu pandemi itu kan toksik banget tuh. Sosial media pada nyalain COVID, mitos lah segala macam. Saya matiin sosmed 3 bulan tuh. Matiin sosmed karena lagi di rumah stres kayak ya mental health gitu ya. Saya matiin sosmed, ternyata ada audisi Suci, saya nggak tahu. Gitu aja ya, kayak nggak miss aja infonya gitu. Dari komunitas juga saya nggak baca, mungkin bakal lewat. Karena tetap kerja juga, tapi WFH itu kayak adaptasi juga jatuhnya. Wah ini Suci 1X kelewat, kayaknya Suci X kudu ikut nih. Ternyata 2021 nggak ada. Ya beruntungnya saya masuk Comika, terus akhirnya ada di sini. Akhirnya dapat silver ticket itu.
Silver Ticket. Gue menyadari ya ada banyak, terutama yang komika ketika masuk comika tuh merasakan mungkin istilah manfaat kurang tepat ya, tapi jadi ikut bertumbuh dengan kesempatan-kesempatan stand up yang tersedia gitu, kayak open mic dan segala macamnya gitu. Karena gue lihat lu juga rajin nge-host, Odi juga rajin nge-host. Abis itu turunannya adalah lu kemudian bikin acara, Odi juga bikin acara gitu. Yes, betul sekali. Cuman satu orang aja yang sering nge-host tapi kemudian nggak bikin karya apa-apa, si Ristek tuh nggak jelas. Tapi itu emang sengaja kesempatan yang lu ambil ya. Mumpung nih gue kerja di Comika emang ada acara mulu, gue iyain lah untuk ngambil open mic gitu misalkan nge-host. Iya, terutama yang kesempatannya saya nggak bisa ambil di Malang. Saya sering nge-host di Malang tapi berdua. Nah di sini nge-host harus satu orang. Betul. Akhirnya saya sering gantian sama Ulwan sama Odi untuk pecahkan open house. Pecahkan open house. Oh iya benar sama Ulwan juga waktu itu. Itu apa ya? Nyaman tuh mas. Saya merasa bisa crowd work waktu itu. Akhirnya sama Ulwan, ini gimana nih bikin gitu apa? Ulwan nih yang bilang kita stand up 10 tahun masa gini-gini aja nih. Gak mau saya dibandingin sama Wabah. Ada tuh, itu beneran. Sorry teman-teman Wabah. Karena kan ada itu show anak-anak kayak apa wajah baru. Iya. Iya. Mohon maaf tuh, itu Ulwan yang ngomong, bukan saya. Untuk orang yang mengaku introvert dia agak agresif ya. Wah, dia tuh nggak kayak introvert sih menurut saya. Emang bukan introvert dia berpura-pura kayaknya dia biar gabung sama lu pada aja. Tapi masalahnya dia itu kalau balas chat jarang-jarang mas, dia mungkin matiin HP 3 hari. Itu mah lebih ke nggak suka sama lu pada aja kayaknya. Nah terus dia mancing tuh. Iya mancing. Awalnya kami berdua aja gitu. Ya udah dikasih crowd work aja kan. Kita udah sering nyoba waktu nge-MC open house. Ya bisa-bisa aja tuh. Anak-anaknya juga anak-anak yang di depan kemarin tuh mas, yang keroyokan. Anak-anak maksudnya penontonnya? Oh. Si yang di depan pakai kacamata itu biasanya itu. Terus kayak yang sebelahnya mukanya dia mulu, itu biasanya dia juga. Iya. Oh gitu. Iya. Gue perhatiin emang penonton Comika udah mulai kebaca ya. Iya. Orang-orangnya udah mulai, oh nih pelanggan nih gitu. Iya. Ya, kayak udah kenal bahkan. Iya. Yang datang bukan karena ada gua gitu, karena kayak acara-acara itu kan nggak ada guanya. Nggak ada. Iya kan? Betul. Emang penonton Comika. Ya mereka datang aja. Kemudian kemudian ngajak Sukrats karena saya sama Sukrats dari awal audisi Suci itu barengan terus. Silver Ticket dapat barengan juga. Sama-sama dari Malang. Kemudian emang Sukrats anak Malang juga? Sukrats tuh kuliahnya di Malang, anak sini sih dia. Stand up Indonya enggak stand up Malang kan? Dia Jaksel. Oke. Terus gitu? Kemudian ya udah ditawarin aja, dia mau. Dia sangat introvert sih. Iya, dia kelihatan dia sekali paling sangat introvert. Dia paling introvert sebenarnya, kelihatan. Dia tuh kalau diajak ngobrol bahkan kayak noleh ke atas mas, nyari Tuhan, ngelihat dewanya dia, mana ya dewaku banyak. Soalnya agamanya Sikh. Iya. Nah terus ketika itu rilis dan sekarang udah ada di comika.id, jadi si gimana yang ngomongnya dan juga pemutakhiran yang adalah versi lengkapnya dari setengah jam pertama itu ada di comika.id. Ketika itu gue mungkin tepatnya gini. Si gimana yang ngomongnya itu kan akhirnya punya sejumlah turunan tuh, ada kayak produk talk show-nya, iya betul, apa podcast ya, ada kayak podcastnya, ada merch-nya, ada reels-nya juga. Iya, itu tuh dalam rangka menuju atau setelah acara menuju ke rilis digital download atau yang mana sih? Itu ada yang menuju, ada yang setelah mas. Kalau yang setelah semua jatuhnya. Karena merch-nya dijualnya setelah, kalau lihat timeline-nya fisikal. Kemudian kalau podcastnya ini podcastnya setelah, karena ini ingin mempromokan digital download. Ingin mempromokan digital. Nama saya kesebut-sebut tuh di situ. Iya. Terutama bagian yang Ulwan Fahri itu sebenarnya lebih pengen jadi gengnya Ernest daripada jadi. Tapi yang nawarin pekerjaan saya kebetulan. Ditinggal sama Ulwan Fahri saya bang. Bahkan chatnya Ulwan tuh kata-kata terakhirnya di Ernest adalah semoga kita bisa bekerja sama. Iya betul. Kurang ajar sama Ulwan. Gak jelas banget itu. Dan itu lanjut. Itu belum lanjut lagi. Susah banget anak-anak introvert antisosial deh emang. Ketemunya susah mas, ketemunya. Introvert itu ya, yang bener ya,
bukan yang kayak Uluan nih, yang kayak kita pura-pura ini cuman cosplay doang. Itu tuh interaksi sosial tuh betul-betul menyedot tenaga. Dan gue ngerti orang seperti itu. Karena gue ngerti di sisi sebaliknya, gue adalah orang yang ketemu orang naik tenaganya. Oh, ya. Orang kalau, bahkan mungkin anak comika juga tahu, orang kalau ngeliat gue sendiri atau berdua tuh kelihatan kayak misalkan gue lagi duduk sendiri sini, orang lewat, orang nggak ngeliat kayak si Panji kayak orang apa ya, kayak orang apa gitu ya. Gue ngebayangin itu, dan gue ketemu satu orang masih biasa, 2 orang aja udah berasa kayak punya penonton gue. Jadi gue ada insting tipis-tipis ngelawaknya, tambah banyak tambah gede. Gue ngerasain itu dari zaman gue SMA. Gue merhatiin kenapa kalau orangnya 4, gue selalu ada insting untuk ngelawak. Menghibur. Belum stand up gue. Gue cuma menyadari adalah kalau ada 4 orang, kenapa gue jadi bawanya pengen ngelawak mulu ya gitu. Jadi gue ngerti itu dari sisi sebaliknya, sehingga mudah untuk membayangkan introvert itu ketemu orang tuh turun tenaga. Betul. Berarti Uluan bukan sih Mas, bukan introvert, dia bajingan emang. Bajingan dia. Iya. Anda cari tempat Anda sendiri. Apa? Emang harusnya dia bikin spesial sendiri sih. Iya. Kalau Dia kan- katanya kalau spesial dia mau pakai baju Yunani itu Mas, baju Yunani kuno yang kayak lambang apa, logo komando kuno. Dia pengen gitu kayak jadi apa ya? Jadi peneliti komedi terus ngomongin filosofi. Iya, filosofi gitu ya. Iya. Bagus itu. Karena lu punya pemutakhiran. Iya. Kalau si Sukraj punya apa? Belum. Ya. Nah, dia beneran soalnya dia introvert nggak jelas juga Iya, soalnya. introvert Nah, banget si Ulwan memang sudah. Karena menurut gue Ulwan tuh lucu sekali menurut gue. Iya. Ulwan lucu sekali. Kalian bertiga tuh lucu lah sebenarnya. Guys, ada beatnya di gimana ya ngomongnya yang lucu banget, saya ceritain aja. Dia crowd work sama orang, terus orangnya kerja di mana? Kerja di sebuah pabrik itu kalau nggak salah. Terus dia kayak, pabriknya di mana? Di Ancol. Oh Ancol. Kerjaannya bergerak di bidang bajak laut ya. Bajak laut anjing. Mentang-mentang perairan ya, perlautan ya. Pemikirannya absurd sekali. Mas. Iya benar. Sebenarnya yang mungkin ini ya. Ulwan Fahri itu patahannya tuh mengejutkan banget gitu. Mengejutkan sekali patahannya. Sehingga mungkin emang brand of comedy-nya tuh begitu spesifik, orang tuh kayak kalau suka-suka enggak gitu kan. Iya. Betul banget. Tapi kita tidak perlu membicarakan soal Ulwan Fahri karena pada akhirnya orang bisa ngelihat proses pertumbuhan seorang Indra Cahya dari pemutakhiran yang lu bisa beli di comika.id, atau gimana yang ngomongnya yang lu bisa juga unduh di tempat yang sama. Kalau misalkan lu belum siap untuk ngambil resiko beli karyanya Indra Cahya, di YouTube-nya dia Indra Cahya itu ada setengah jam pertama. Setengah jam pertama. Jadi kayak itu setengah jam pertamanya pemutakhiran kan. Iya. Silakan. Dan itu versi yang relatif aman. Tujuannya itu sih, takutnya kan orang pada beli waktu 2020 itu udah jadi sepatu dan segala macam guys. Tapi yang sekarang udah stuck gitu ya udahlah jadi versi gratis. Ya, moga-moga membantu meyakinkan orang untuk bertransaksi. Ada lagi informasi penting yang perlu disampaikan tapi belum sempat keluar terkait 2 karya tersebut, setengah jam pertama di YouTube dan nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Oke kalau gitu, terima kasih banyak Indra Cahya, sukses terus, dan jangan lupa untuk baca tulisan-tulisan dia di comika.media, dia dan editor-editor lain yang dia bimbing. Itu kenapa ya. Thank you, bye-bye. Terima kasih guys.